Shalom. Sharing kali ini diberi judul Panggilan untuk mengikut Yesus. Mari kita sama-sama buka di Lukas 5 ayat 27-28 yang berbunyi, "Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, 'Ikutlah aku.' Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia." Hari ini kita mau berbicara mengenai fondasi. Fondasi merupakan bagian yang sangat penting ketika kita membangun apapun. Agar bisa bertahan dalam ujian waktu, setiap bangunan harus memiliki fondasi yang kuat dan kokoh. Semakin tinggi bangunannya, maka akan semakin dalam fondasi yang harus ditanamkan. Di New York ada sebuah jembatan yang bernama Jembatan Brooklyn yang sampai sekarang masih menjadi jalur transportasi utama di New York City. Dulu 135 tahun yang lalu, ada seorang insinyur dan tim konstruksi. Mereka melakukan pekerjaan yang paling membosankan dan paling membutuhkan kesabaran yang tidak terlihat oleh siapapun. Mereka membangun fondasi-fondasi dasar menara yang berada di bawah permukaan air. Dan inilah jembatan Brooklyn. Fondasi dasarnya itu berada di bawah permukaan air. Bagi orang Kristen, tempat yang paling tepat untuk memeriksa fondasi-fondasi dasar bangunan hidup kita adalah Kristus. Fondasi dasar kerohanian kita sangat penting untuk pertumbuhan iman, dan kita perlu memeriksanya kalau ada bagian yang perlu dikokohkan. Seberapa lama kita menjadi orang Kristen, kita perlu memastikan kalau fondasi kita itu kokoh dan aman. Rasul Paulus pernah berkata di dalam 2 Korintus 13 ayat 5 yang berbunyi, "Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu." Sebagai orang Kristen, inti kehidupan orang Kristen adalah panggilan pemuritan. Panggilan bagi kita untuk menjadi pengikut Kristus dengan segenap hati. Untuk mengikuti teladannya dan rindu untuk melakukan kehendaknya. Ketika Yesus memulai pelayanannya kepada orang banyak, ia dengan cermat menyeleksi kelompok orang-orang yang rindu melakukan hal yang sama dengan yang dilakukannya. Panggilannya kepada mereka jelas dan tegas. Dalam Markus 1 ayat 17 yang berbunyi, "Mari, ikutlah aku." Pada waktu itu pesan yang Yesus berikan kepada mereka terima dengan sangat antusias dan sederhana sekali. Namun sangat menantang, yaitu di dalam Markus 1 ayat 15 yang berbunyi, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Bertobat maksudnya adalah berpaling dari dosa dan segala yang tidak benar di dalam hidup kita. Bertobat juga berarti mengubah arah seluruhnya, berbalik dari jalan yang sia-sia ke jalan yang baik dan benar menurut Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu memiliki sikap hati yang harus terus kita pelihara ketika kita konsisten untuk memilih meninggalkan jalan yang berdosa dan ikut jalan Tuhan.
Percaya artinya kita menerima Injil untuk diri kita sendiri. Diperlukan komitmen sepenuh hati untuk benar-benar hidup dengan kebenaran. Percaya maksudnya percaya yang mengikuti Yesus yang mengakui Yesus sebagai anak Allah dan menerima dengan iman anugerah dan pengampunan yang Dia sudah berikan kepada kita melalui pengorbanan Dia. Percaya juga berarti percaya yang mempercayai Dia di dalam segala situasi kehidupan. Orang yang sungguh-sungguh bertobat, mereka dengan rela menyerahkan diri mereka pada kehendak-Nya dan menjadikan hidup yang berkenan kepada Dia sebagai tujuan hidup mereka. Ada sebuah kisah di Kisah Para Rasul 18 ayat 24-28. Ketika Aquila dan Priscilla bertemu dengan Apolos di Efesus, mereka melihat bahwa Apolos sebagai seorang pemuda yang berbakat dan bersemangat bagi Tuhan, namun masih perlu ditolong agar memahami dan mengungkapkan imannya dengan lebih baik lagi. Akhirnya dengan kerinduan hati mereka membawa dia ke rumah mereka dan menjelaskan kepadanya tentang jalan Allah. Hal ini merupakan gambaran indah tentang relasi pembimbingan yang diperlukan banyak orang percaya untuk mereka yang ingin memiliki fondasi dasar yang baik dan bertumbuh menjadi dewasa. Kalau kita ingin membangun kehidupan dalam Tuhan yang cukup kuat untuk menahan badai kehidupan dan cukup bergairah untuk menjadi dampak bagi orang lain, fondasi pemuritan yang kokoh harus ditanamkan di hati kita. Hanya ketika kita sungguh-sungguh memuridkan diri kita sendiri, kita akan memiliki otoritas untuk memuridkan orang lain. Ada suatu perkataan Yesus di dalam Markus 8 ayat 34. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ketika kita berpegang teguh pada perkataan-perkataan Kristus, iman kita akan semakin kuat dan arah tujuan hidup menjadi semakin jelas. Fondasi yang baik bisa menopang kehidupan kita ketika kita menghadapi berbagai tantangan. Mungkin bisa saja kita mengalami kegoyahan dari waktu ke waktu. Tetapi kita juga harus yakin bahwa kita adalah murid Yesus dan pilihan kita adalah melakukan kehendak-Nya. Mari semuanya yang mendengarkan sharing saat ini, mari kita sama-sama cek kondisi fondasi iman kita masing-masing. Apakah kita sudah memiliki fondasi yang kuat? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengikut Yesus? Apakah kita sudah menjadi pengikut Yesus yang sejati? Terima kasih sudah mendengarkan sharing kali ini. Tuhan Yesus memberkati.